많이 들어왔는데. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Revolver, yang dimana menceritakan seorang mantan polisi yang balas dendam kepada seseorang kriminal karena telah menipu dirinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung simak filmnya bersama-sama. Selamat menonton. Film dimulai dengan berlatar belakang di sebuah penjara di Korea Selatan. Dan hari ini bertepatan dengan keluarnya seorang wanita dari dalam penjara yang telah dipenjara selama 2 tahun lamanya, yaitu Ha So-young, yaitu seorang polisi yang rela dipenjara demi sebuah uang dan juga demi menyelamatkan teman-temannya, yang dimana dia ditemui oleh seorang jaksa yang mengatakan bahwa temannya di kepolisian sudah meninggal. Namun datanglah seorang wanita yang tanpa diketahui siapa dirinya, dan jaksa mengatakan bahwa wanita itu hanya ingin uang. Lalu Ha So-young pun pergi bersama wanita tersebut. Wanita tersebut pun memperkenalkan dirinya yang bernama Madam Lim. Ha So-young pun tidak mengenali siapa dirinya sampai dirinya menyodorkan sebuah minuman, yang ternyata minuman itu dari seorang lelaki yang merupakan kekasihnya dulu di kepolisian. Dan Madam Ling pun pergi. Dan film pun flashback 2 tahun yang lalu, yang dimana Han So-young pun masih bekerja di kepolisian, yaitu menjadi seorang asisten dari Kapten Kim, yang merupakan seorang detektif di kepolisian yang sedang menangani kasus narkoboy. Di sini So-young pun marah kepada Kapten Kim karena dia selalu mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Lalu Kapten Kim pun mengajak So-young ke suatu tempat untuk menemui seseorang, yang dimana adalah seseorang sedang ditangani kasusnya, yaitu kasus penyalahgunaan narkoboy di suatu klub dan juga penyuapan di instansi kepolisian miliknya. Di sini Kapten Kim pun menyuruh Ha So-young untuk menjadi tersangka suap narkoboy di kepolisian. Di sini sang jaksa berjanji akan memberikan uang senilai $700.000 kepada dirinya, dan yang akan bertanggung jawab tentang uang tersebut adalah dia, yaitu Andi, yaitu seseorang yang terjerat kasus narkoboy dan juga penyuapan di kepolisian. Ha So-young pun merekam semua pembicaraan mereka karena untuk dijadikan sebagai barang bukti. Di sini Andi pun menjelaskan kepada Ha So-young bahwa Ha So-young harus menggantikan dirinya di penjara selama 2 tahun. Karena jika menolak, Andi akan melaporkan semua rekan-rekan di kepolisian yang telah menerima suap, termasuk Kapten Kim. Lalu Ha So-young pun setuju dengan semua itu. Lalu Ha So-young pun diinterogasi oleh sang jaksa. Kenapa dia mau melakukan suap dan kemana uang suap tersebut. Namun Ha So-young pun terdiam dan akhirnya Ha So-young pun dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Kapten Kim pun terus menjenguk Ha So-young sambil mengatakan bahwa dia sedang menangani sebuah kasus korupsi yang sangat berbahaya, yang dimana kasus ini menyangkut salah satu pimpinan Korea Selatan. Di sini Ha So-young pun memberikan semangat kepada Kapten Kim agar selalu berhati-hati. Lalu Kapten Kim pun pergi dari penjara tersebut. Dan saat Ha So-young pun sedang tertidur, tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah berita, yang dimana di berita tersebut menyebutkan bahwa salah satu dari kepolisian meninggal, yaitu Kapten Kim. Kapten Kim meninggal karena tertembak di bagian kepalanya. Hal ini pun membuat Ha So-young sangat syok terhadap kejadian tersebut. Lalu skin berpindah di masa sekarang, di mana Ha So-young pergi ke rumah Kapten Kim. Di sana ia diberi petunjuk untuk pergi ke salah satu tempat, yaitu tempat di mana abu Kapten Kim disimpan. Karena dalam abu tersebut terdapat HP yang dimana di dalamnya berisi rekaman perjanjian antara dia dan juga Andi. Namun HP tersebut mati dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu Ha So-young pun menemui salah satu teman dari Kapten Kim,
Di sini dia menjelaskan bahwa kematian Kapten Kim sangat tidak wajar, karena kematian Kapten Kim saat sedang menangani kasus korupsi dan mengetahui semua seluk-beluk korupsi tersebut. Dan sebagai bantuan, di sini Ha So-young pun diberikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga nanti apabila ada hal yang tidak diinginkan saat melakukan balas dendam. Dan karena Ha So-young tidak mempunyai uang, sang teman pun menyarankan agar pergi menemui Komisaris Choi agar mengganggunya dan meminta uang kepadanya. Lalu di sini Ha So-young pun menemui sang mantan Komisaris Choi. Di sini Ha So-young pun meminta uang kepada Komisaris Choi karena jika tidak memberikannya, dia akan mengungkap semua kasus suap yang diberikan kepadanya. Lalu sang mantan komisaris pun tidak bisa berkutik dan memberikan uang kepadanya. Lalu Ha So-young pun pergi menemui sang detektif Lim, yang dimana ini merupakan salah satu temannya dulu di kepolisian. Di sini Ha So-young pun terus menggali informasi tentang keberadaan Andi. Namun sang detektif Shin pun tidak memberikan informasi apapun. Lalu Ha So-young pun pergi menemui temannya sang kapten. Dan di sana dia menjelaskan agar Ha So-young menemui mitranya Kapten Lim dulu sewaktu kerja. Lalu Ha So-young pun menemui sang mitra dari Kapten Kim, yaitu sang detektif Park. Di sini sang detektif pun tidak memberikan informasi apapun dan menyuruh So-young untuk tidak menelusuri kasus tersebut. Lalu sang detektif pun pergi ke bar untuk menemui sang Madam Lim dan menyuruh Madam Lim agar memberikan semua informasi pergerakan dari Ha So-young. Namun di sini Ha So-young pun kembali menemui sang detektif dan menanyakan apa yang dilakukan dan direncanakannya bersama Madam Lim. Karena Ha So-young mengetahui pertemuan mereka, namun tiba-tiba datang seorang wanita yang membuat percakapan mereka jadi berhenti. Dan Ha So-young mengatakan agar sang detektif jangan ikut campur urusan dirinya. Lalu Ha So-young pun pergi untuk menemui sang Madam Lim, yang dimana tujuan Ha So-young menemuinya adalah untuk menggali informasi mengenai sang Andi. Di sini sang Madam Lim pun sempat tidak mau memberitahukan informasi tersebut. Namun Ha So-young menjanjikan uang senilai 10.000 US dollar kepada sang Madam Lim, dan Madam Lim pun setuju untuk memberitahukan keberadaan sang Andi. Dan akhirnya Madam Lim pun mengajak So-young untuk pergi ke kediaman Andi. Di sini Madam Lim mengingatkan agar tidak bertindak gegabah. Namun So-young tidak mendengarkan apa yang dikatakan Madam Lim. Akhirnya Ha So-young pun masuk ke dalam kediaman Andi. Andi pun merasa kaget karena Ha So-young berani masuk ke kediamannya. Lalu tanpa basa-basi Ha So-young pun mengatakan kepada Andi bahwa kedatangan dia adalah untuk meminta uang yang dijanjikan, yaitu 700.000 US dollar. Namun di sini Andi justru memberi Ha So-young sebuah barang terlarang, yaitu narkoboy untuk dijual. Karena Andi saat ini sedang bangkrut dan tidak mempunyai uang sepeser pun. Lalu Ha So-young pun sangat marah kepada si Andi. Dan tanpa basa-basi Andi pun dihajar habis-habisan. Lalu Andi pun meminta maaf kepada Ha So-young karena dia tidak memiliki uang sepeser pun. Dan di sini tiba-tiba sang Andi pun menyerang Ha So-young. Namun sang Andi tidak tahu bahwa Ha So-young merupakan seseorang yang ahli dalam silat. Di sini Ha So-young pun tanpa kasihan mukul kaki si Andi sampai patah. Namun tiba-tiba Madam Lim pun datang dan segera melerai perkelahian tersebut dan mengajak Ha So-young pergi dari tempat tersebut dan membawa ke rumahnya untuk sejenak menghilangkan lelah. Lalu skin berpindah kepada seorang wanita, yang dimana wanita ini adalah orang yang berpengaruh di politik Korea Selatan, yang ternyata dia adalah kakaknya dari si Andi, namanya Grace. Di sini Grace pun menemui sang komisaris polisi yang baru dan menanyakan kabar si Andi.
Dan di sini Grace pun meminta agar sang komisaris tersebut menyelesaikan permasalahan ini agar publik tidak mengetahuinya. Lalu sang komisaris polisi pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Andi. Di sini sang komisaris pun bertemu dengan detektif dan menyuruh detektif tersebut untuk memata-matai Ha So-young dan melaporkan semua hal kegiatan yang dilakukan Ha So-young. Dan sang detektif pun mengatakan kepada sang komisaris bahwa hal yang dilakukan Ha So-young akhir-akhir ini adalah menemui beberapa rekan-rekannya dahulu, termasuk sang mantan komisaris Choi. Dan sang komisaris pun terus menekankan kepada sang detektif agar terus memata-matai Ha So-young. Di sini sang komisaris pun mengingatkan kepada si Andi untuk tidak ikut campur dalam urusan menangani Ha So-young. Di sini Ha So-young pun menemui temannya dahulu untuk menanyakan apa yang dilakukan Kapten Kim dahulu dan apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada Ha So-young. Di sini sang temannya tersebut pun mengatakan agar menyuruh Ha So-young pergi ke salah satu kuil dan nanti Ha So-young akan tahu apa yang didapatkannya di sana. Lalu Ha So-young pun pergi menemui sang komisaris di kepolisian. Ha So-young pun mengatakan bahwa kakaknya si Andy, Grace, melakukan korupsi dan juga penyuapan kepada sang kepolisian. Namun sang komisaris pun meminta bukti dan Ha So-young pun tidak memiliki bukti. Maka Ha So-young pun dimarahi dan tidak usah menuju seseorang karena tidak mempunyai bukti apapun. Lalu Ha So-young pun pergi dari tempat tersebut. Lalu sang komisaris pun menghubungi sang detektif, yang dimana di sini dia meminta sang detektif agar memata-matai Ha So-young dan juga memanggil Madam Lim, karena di sini sang komisaris pun tahu Madam Lim dekat dengan Ha So-young. Dan Madam Lim pun menuruti perkataan dari sang komisaris. Lalu Madam Lim pun menemui Ha So-young dan membawakan minuman kepada dirinya. Di sini Madam Lim pun mengatakan apa yang ingin dilakukan Ha So-young selanjutnya. Dan Ha So-young pun mengatakan bahwa besok pagi dia harus pergi ke suatu tempat dan di sini meminta Madam Lim untuk menemaninya. Lalu dalam perjalanan pulang, Madam Lim pun menelepon sang komisaris dan juga sang detektif dan memberikan informasi bahwa besok pagi dia bersama Ha So-young akan pergi ke suatu tempat. Pagi pun tiba. Di sini Madam Lim pun menjemput Ha So-young dan mengantarkan untuk pergi ke suatu tempat. Yang ternyata ia pergi menuju ke rumahnya untuk mengambil salah satu senjata yang diberikan oleh teman dari Kapten Kim untuk berjaga-jaga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat yang dituju oleh Ha So-young dan ternyata tempat tersebut adalah kuil Hwajo. Sesampainya di kuil, Ha So-young pun menemui salah satu seorang biksu dan menanyakan apakah mengenal orang ini. Sang biksu pun mengatakan ya bahwa dia mengenal orang tersebut dan menyuruh Ha So-young menemui seorang pimpinan di kuil ini. Dan Ha So-young pun menemuinya. Di sini Ha So-young diberikan sebuah dokumen yang berisi bukti-bukti suap di kepolisian dan juga bukti-bukti korupsi kakaknya Andi yaitu Grace, di mana bukti-bukti tersebut dititipkan oleh Kapten Kim kepada sang pemimpin kuil tersebut untuk diberikan kepada Ha So-young. Lalu kita akan flashback di suatu saat Kapten Kim menemui seseorang. Dan tiba-tiba Kapten Kim pun ditembak di bagian wajahnya yang membuat dia tidak sadarkan diri dan meninggoy di tempat. Karena di sini Kapten Kim mengetahui bukti-bukti dan juga dokumen tentang korupsi dan penyuapan di kepolisian. Sehingga dengan meninggalnya Kapten Kim, kasus korupsi dan penyuapan pun dihapus dari penyidikan. Scene pun berpindah di suatu kuil di mana Ha So-young pun ingin bersiap-siap pergi. Namun tiba-tiba datang seseorang, yang ternyata orang tersebut adalah sang detektif yang sedang memata-matai dirinya.
Di sini Ha Soyong pun curiga kenapa sang detektif bisa tahu bahwa dia sedang berada di kuil. Dan Ha Soyong pun mengeluarkan senjata dari dalam tasnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya. Lalu Ha Soyong pun kembali pergi ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam mobil, Ha Soyong pun memarahi sang Madam Lim karena dia telah memberitahukan kepada sang detektif keberadaan dirinya. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba dia diadang oleh seseorang, yaitu si Andy. Yang dimana si Andy ingin balas dendam dan menghabisi Ha Soyong. Seperti apa keseruannya? Kita akan lanjut di part 2 karena film masih panjang. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan subscribe channel ini agar tidak